Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila. Mari kita mulai belajar kembali tentang pendidikan moral Pancasila. Pancasila ibarat terlahir, dia itu masih berada di inkubator. Jadi Garuda Pancasila itu terlahir tapi masih berada di dalam inkubator. Jadi belum bisa terbang ke angkasa untuk membuat rakyat Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena Pancasila butuh dibesarkan oleh orang-orang yang di dalam jiwanya sudah terpancar sinar ilahi. Karena sejatinya Pancasila itu selain 5 dasar, Pancasila itu adalah singkatan dari pancaran sinar ilahi. Dan itu yang belum dipahami oleh anak bangsa Indonesia ini. Makanya saya sebagai ulama Pancasila yang siap mengawal, siap membesarkan Garuda dengan sesungguhnya, supaya Garuda Pancasila ini bisa benar-benar terbang mengangkasa. Mari kita mulai belajar bersama tentang pendidikan moral Pancasila. Mulai kita jabarkan, kenapa Pancasila itu menengok ke arah kanan. Itu ada sejarahnya. Karena sejarah ini tidak berada di akademis, di buku akademis, di pembelajaran akademis, tidak ada. Karena ini bisa dijabarkan hanya oleh orang-orang yang di dalam jiwanya ini sudah terpancar sinar ilahi. Jadi Garuda menghadap ke kanan itu dalam arti apa? Karena Pancasila terlahir itu masih butuh diuji tentang kesaktiannya. Yang pertama menguji siapa? Ekstrem kiri. Dan ekstrem kiri itu siapa? Partai Komunis Indonesia. Saat yang melahirkan Bung Karno masih hidup, PKI mencoba-coba ingin mengkhianati dengan menghilangkan Pancasila. Kemudian dia ingin menegakkan ideologi Pancasila. Dan apa yang terjadi? Jenderal Soeharto menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Dari situ, di dalam pendidikan umum atau yang terjadi saat ini pemahamannya, Presiden Soeharto itu merebut kekuasaan, atau Presiden Soeharto itu berkhianat terhadap Bung Karno. Padahal itu tidak. Karena apa? Ini politik. Politiknya Bung Karno juga untuk mengamankan kondisi Republik Indonesia berdasar Pancasila. Presiden Soekarno dulu telah mengajak untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan memakai 3 kekuatan politik, yaitu bernama Nasakom. Apa sebenarnya Nasakom itu? Nasakom ini sebenarnya adalah kekuatan politik yang akan dipakai oleh Bung Karno untuk menjalankan roda pemerintahan agar aman, tentram. 3 kekuatan politik Nasakom itu adalah nasionalis, agama, dan komunis. Ini sejatinya juga mengikuti kekuatan alam yang ada di dunia ini, yaitu apa? Angin, air, dan api. Tapi begitu PKI mengkhianati, seolah-olah
Presiden Soeharto atau Jenderal Soeharto seolah-olah mengkhianati, padahal tidak. Itu semua karena kehendak Allah. Kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamankan NKRI ini agar benar-benar berdasar Pancasila. Setelah sepeninggal Bung Karno yang seolah dikhianati oleh Soeharto, Bung Karno berpesan kepada Jenderal Soeharto atau Presiden Soeharto. Bahasanya, Soeharto, jalankan pemerintahan ini dan kamu sebagai presiden. Tetapi ingat, tetap pertahankan Nasakom. Tetapi karena Jenderal Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia dan beliau adalah putra terbaik Indonesia, beliau kemudian menjalankan atau mengadopsi tiga kekuatan politik ini dengan nama nasionalisnya diberi nama Partai Demokrasi Indonesia. Agamanya sama beliau diganti dengan nama Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian komunisnya dipegang beliau sendiri dengan dikasih nama Golkar atau Golongan Karya. Kemudian juga mendapat pesan dari Bung Karno Soeharto, rencanakan per 5 tahun atau disebut repelita, pertahankan sampai 5 periode kamu memimpin. Dan dijalankanlah oleh Presiden Soeharto. Tetapi karena pembisik-pembisiknya yang bermacam-macam karakter sehingga Pak Harto lupa dengan pesannya, sehingga menjadi 32 tahun. Itu yang menjadikan beliau menjadi seolah-olah salah kaprah semuanya. Jadi saudaraku seiman walau mungkin tidak seagama yang saya hormati dan saya cintai, mari kita belajar pendidikan moral Pancasila yang sejati, yang sesungguhnya, bukan yang berdasarkan oleh orang-orang pelaku politik yang semuanya itu adalah kotor. Mari kita belajar semuanya dari jiwa. Mari kita keluarkan jiwa pancaran sinar ilahi ini agar NKRI ini benar-benar berdasar Pancasila adalah harga mati. Kemudian saya katakan Pancasila tadi kenapa menengoknya ke kanan? Karena sudah diuji oleh Partai Komunis, dan Partai Komunis tidak akan mungkin bisa bangkit lagi untuk menguasai Pancasila. Bahkan sekarang ini yang memang orang-orang keturunan komunis atau keturunan manapun, terutama kalau komunis, dia sudah menyadari tidak mungkin akan berideologi Pancasila. Dan seandainya dia tetap ideologi, tapi tetap azas tunggalnya Pancasila. Tapi yang perlu kita khawatirkan sekarang justru yang diawasin terus oleh burung sang Garuda ini, yaitu yang ingin menegakkan syariat Islam di NKRI ini. Karena maaf perlu saya jelaskan, Pancasila itu dasar hukumnya adalah ilmu pasti atau ilmu nyata. Tapi kalau agama itu ilmu dasarnya adalah ilmu keyakinan. Jadi jangan sekali-sekali ilmu keyakinan ini akan dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Tidak akan mungkin bisa. Karena agama apapun sebenarnya adalah alat atau pedoman untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya umat yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi sebenarnya agama itu tidak untuk diperdebatkan, karena agama itu ilmu dasarnya adalah ilmu keyakinan. Makanya Bung Karno bersama dengan ulama lintas agama saat itu melahirkan, menciptakan bagaimana dasar negara ini kita dibuat saat itu oleh pendiri bangsa ini, dengan terciptalah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, terlahirlah yang bernama Pancasila.
yang artinya atau singkatan atau kepanjangan dari pancaran sinar ilahi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mari kita mulai belajar pendidikan moral Pancasila agar kita ini semua bisa menjalankan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dengan ilmu pasti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat dan berarti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan merdeka.